Masuk kepada bab tentang hukum mengucapkan bertahniah kepada orang kafir dalam ibadah hari raya besar mereka. Sebenarnya jika kita merujuk kepada pendapat ulama-ulama salaf yang dimaksud adalah zaman sahabat, tabi'in atau tabi'in, termasuk juga di zaman para pendiri imam-imam madhab, maka kita akan dapati bahwa mereka telah bersepakat, tidak ada khilaf tentang larangan hal tersebut. Sebagaimana tadi dinukilkan dari riwayat Al-Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la tadkhulu ala musyrikina fi kanaisihim yauma idihim, janganlah kalian hai orang-orang Islam masuk ke gereja-gereja mereka di hari-hari id mereka, di hari-hari raya mereka. Hari raya mereka apa? Termasuk di antara adalah Natalan. Fa inna sakhtata tanzilu alaihim, karena kemurkaan Allah turun kepada mereka karena mereka sedang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala dalam Ahkam Ahli Zimmah, ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihim, wahai orang-orang Islam, jauhilah musuh-musuh Allah itu ya pada hari raya mereka. Artinya ini larangan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan tidak ada yang khilaf dalam hal ini di kalangan para ulama-ulama salaf. Semua ulama salaf, baik dari kalangan Syafi'iyah, kalangan Hanabilah, kalangan Malikiyah dan lain sebagainya, mereka mengatakan tidak diperbolehkan, haram, dan semua berdalil juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru satu kaum maka Allah golongkan kelak bersama mereka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, maka nas ijma tentang ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim ya dalam kitab yang tadi disebutkan. Ini ijma ulama salaf, tidak ada khilaf. Baru kemudian muncul ulama-ulama kontemporer. Ulama-ulama kontemporer karena situasi dan kondisi mereka yang mungkin berbeda, keimanan sudah berbeda, maka ada yang membolehkan itu pun dengan catatan-catatan. Jika kita melihat dan merujuk kepada madhab Syafi'iyah, kita akan temukan bagaimana kerasnya para alim ulama kita terdahulu. Contoh Al-Imam Khatib Al-Syarbini rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 977 Hijriyah, dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj, beliau mengatakan, yu'azzaru man wafaqal kufara fi a'yadihim wa man yumsikul hayyata wa yadkhulun nar wa man qala li dhimmi ya haj wa man hana'ahu bi'idihim. Dihukum dan ditakzir, dihukum atau ditakzir, itu kata beliau, siapa orang yang berpartisipasi dengan kaum kafir daripada hari raya mereka. Ini kata beliau. Dan di akhir pernyataan beliau juga orang-orang yang mengucapkan selamat, ya, orang-orang yang mengucapkan selamat pada orang-orang kafir. Yang dimaksud pada di sini adalah kafir dhimmi. Itu mereka pun harus kena hukum, kena takzir. Nah, takzir itu adalah hukuman ya dari waliul amr, dari pemerintah yang sah, sebagai efek untuk memberikan efek jera agar tidak diulang lagi dan sebagai ibrah, pelajaran bagi yang lain. Dan ini ketentuan hukumannya babnya adalah ijtihad. Ini min kibaril ulama Syafi'iyah. Begitu juga disebutkan dalam Mughni Al-Muhtaj ila ma'rifati al-fadil al-Minhaj, juga disebutkan dengan makna yang sama. Dan Hawasi Syarwani juga sama. Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Minhaj juga disebutkan dengan hal yang mirip dengan pernyataan Al-Imam Syarbini rahimahullahu ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ya Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani juga mengatakan hal yang mirip. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami juga mengatakan dengan tegas. Kemudian aku lihat, kata beliau, ada sebagian para imam kami yang disebut dengan mu'takhirin telah menyebutkan keterangan yang sesuai dengan apa yang telah kusebutkan
Dia mengatakan di antara bid'ah yang paling buruk adalah tindakan kaum muslimin mengikuti kaum Nasara di hari raya mereka, dengan menyerupai mereka dalam makanan mereka, memberikan hadiah kepada mereka dan menerima hadiah dari mereka di hari raya itu. Dan orang-orang yang paling banyak memberikan perhatian pada hal ini adalah orang-orang Mesir, kata beliau. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Allah musta'an. Nah, ini pernyataan tegas para alim ulama dari kalangan madhab Syafi'i. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa iskalat, ya, pertanyaan-pertanyaan dari sebagian orang, ya, bahwa pada prinsipnya umat Islam, ya, boleh bergembira, ya, dengan hari raya non muslim, contohnya hari raya Natal. Karena hari raya Natal adalah hari raya memperingati lahirnya Nabi Isa. Toh banyak dalam ajaran Islam ini, ya, amalan-amalan yang sebenarnya adalah amalan ajaran-ajaran sebelumnya, mangkana qoblana, ya. Contoh seperti bersunat, ya. Nabi dahulu bersunat, kita sekarang umat Islam bersunat, itu ajarannya. Haji, orang dahulu haji, kita juga haji, dan lain sebagainya. Maka jawabnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Pertama, terkait dengan hari raya Natalan yang dianggap sebagai hari raya oleh orang ajaran Nasrani, sebagai hari raya lahirnya, menyambut hari raya atau lahirnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan sesungguhnya dengan keikutsertaan kita ikut merayakannya, ini adalah justifikasi, ya, kebohongan umat Nasrani dalam penetapan tanggal lahir Nabi Isa. Karena menurut ajaran kita Nabi Isa tidak lahir di bulan Desember. Nah, tapi bukan bahasan kita. Dengan kita mengucapkan itu, maka kita ikut-ikutan memberikan apa? Memberikan justifikasi kepada mereka. Jadi ikut dalam kebohongan. Ikut dalam kebohongan. Yang kedua, Nabi Isa itu bukan dianggap sebagai nabi oleh mereka, tapi dianggap sebagai anak Tuhan. Dan ini adalah dosa yang sangat besar. Ini adalah dosa yang sangat besar, bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran menggambarkan pernyataan Nabi Isa alaihissalam ketika beliau lahir. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allahu Akbar. Apa kata Nabi Isa? Qala inni Abdullah, aku adalah hamba Allah, aku bukan anak Tuhan. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, aku diberikan kitab Injil dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi, bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Maka dengan ikut serta kita mengucapkan dan merayakan hal tersebut, sama halnya kita memberikan justifikasi, memberikan hukum, melegalisasikan pernyataan mereka. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, ucapan selamat kepada mereka pada hari-hari raya mereka, hari Natal mereka, secara tinjauan agama kita, itu sesungguhnya adalah sebagai bentuk pengungkapan rasa cinta kita kepada mereka, melebihi batasan toleransi yang dibolehkan dalam syariat. Padahal Al-Quran dengan jelas telah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasul. Tidak kamu temukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi artinya kalau kita betul-betul cinta kepada Allah dan hari kiamat, tidak mungkin kita cinta, sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan mereka telah jelas menentang Allah dan Rasulnya, bahkan berani menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini penentangan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Rasul juga mengatakan, man kasura sawadu qaumin fahuwa minhum wa man radiya amali qaumin kana yusyarikun min amalihi bih. Barang siapa yang memperbanyak
golongan satu kaum, maka dia digolongkan dengan kaum yang lainnya. Yang ridho dengan amalnya, maka diikutkan dengan amal. Dan hadis yang lain, man tashabbi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka digolongkan dia dengan orang tersebut nanti pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalika. Maka jawaban Ahlussunnah wal Jamaah tegas ya, bahwa ucapan hari Natal jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran kita. Khulasatul kalam ya, khulasatul kalam. Maka perayaan yang ada ya setiap tanggal 25 Desember dalam bentuk toleransi ajaran kita di Indonesia atau di negara kita sebagai seorang muslim yang berbangsa dan bernegara, dengan tidak mengganggu mereka dalam perayaan-perayaan yang diadakan oleh mereka di kantor-kantor, di gereja-gereja, bahkan mungkin nanti di Istora Senayan di sana, tidak mengganggu mereka, tidak membuat keributan saat mereka melakukan itu. Itulah bentuk toleransi bangsa ini sesama anak bangsa. Jadi lebih ya, tidak boleh lebih daripada itu. Terakhir deh. Kemudian ada iskal, sebagian ulama-ulama kibar kontemporer ya, membolehkan mengucapkan selamat hari raya atau selamat Natalan kepada sahabat-sahabat kita di kalangan Nasara. Nah, di antaranya para tokoh-tokoh ya, termasuk ya, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan lain sebagainya. Apakah ini tidak menjadi pembenar ya? Menjadi pembenar bagi kita orang-orang Islam Indonesia untuk juga mengucapkan hal tersebut kepada mereka. Yang menjadi catatan di sini adalah mereka para kibarul ulama, mereka berfatwa tentunya dengan ijtihad. Kalau mereka benar, mereka mendapatkan 2 pahala. Kalau mereka salah, mereka tetap mendapatkan 1 pahala dan mereka diampuni dengan salah dalam ijtihad tersebut.